Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mantai WID di episode Tupperware, tukar pikiran perawat everywhere. Dan pada kali ini saya sudah kedatangan dengan seorang perawat yang cukup senior di bidangnya. Dan kali ini dia akan share kepada kita tentang sebuah perspektif baru di dunia keperawatan, di mana seorang perawat bisa sukses di bidang ini gitu loh. Dan kita sudah kedatangan Maria. Oke, mungkin perkenalan dulu Maria. Oke. Hai, gozaimasu. Watashi wa Maria desu. Oh, itu bahasa apa itu? Bahasa Jepang. Biar masuk nih, biar masuk. Gitu. Itami hadoko disuka. Biar masuk ke ceritanya. Ya udah segitu aja. Oke, jadi Maria ini sempat punya pengalaman menjadi medical check up ya. Di bagian medical check up, dia di salah satu perusahaan Jepang ya? Iya, benar. Salah satu perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Jadi tidak aneh kalau misalkan Maria bisa berbahasa Jepang seperti itu gitu. Betul ya? Iya, benar. Ya. Mungkin perkenalannya bahasa Indonesia. Oke. Halo semua, kenalin namaku Maria, asalnya dari Jakarta. Aku punya pengalaman bekerja di salah satu perusahaan medical check up punyanya Jepang gitu yang ada di Jakarta. Jadi kalau boleh namanya Kyoai Medical Service gitu. Nanti kita cantumin ya. Ya. Oke. Terus ini Mar, mungkin sebelum lebih jauh ya, Maria sendiri punya definisi sendiri nggak tentang medical check up ini seperti apa? Perawat di bagian medical check up itu apa gitu? Oke. Perawat medical check up itu biasanya justru merawat orang-orang yang nggak sakit nih. Jadi beda ceritanya kalau misalkan di rumah sakit kan ngerawatnya orang sakit gitu kan. Nah kalau di tempatku itu justru merawat orang-orang yang sehat gitu. Oke, supaya tidak sakit. Iya, supaya tidak sakit. Jadi dimaksimalkan kondisi tubuhnya nih. Kita mau tahu kan keadaan dia, medical check up secara keseluruhan untuk mencegah penyakit-penyakit yang kira-kira mungkin akan terjadi gitu. Oke, make sense juga sih, karena tugas salah satu perawat itu kan adalah menjaga agar pribadi itu tidak sakit gitu kan, Ya, menjaga ya. Oke. Terus dulu pas pertama lulus langsung di sana, enggak? Iya, pertama lulus itu tempat kerja pertama pas lulus. Emang cita-cita yang sana apa gimana? Jadi sebenarnya ini mungkin karena aku melihat kondisiku juga ya. Aku punya kendala untuk di dunia perawatan tuh aku susah begadang gitu. Jadi dinas malam ini masalahnya gitu. Susah dinas malam, jadi mikir kalau di rumah sakit kan nggak mungkin ya nggak dinas malam kecuali aku kepala ruangan. Kecuali di poli. Iya, kecuali di poli. Aku kepala ruangan gitu kan. Kayaknya nggak mungkin ya baru lulus jadi kepala ruangan. Nah, terus habis itu akhirnya mencoba mencari pekerjaan yang kira-kira kerjaan apa yang nggak ada shift malamnya, tapi tetap jadi perawat gitu. Oke, dan dulu pertamanya dari mana dapat ini? Dari situs online apa ada link dari teman atau kakak tingkat atau gimana? Aku nyari di Jobstreet waktu itu. Di Jobstreet? Iya, nge-apply di Jobstreet. Ya sih, mungkin juga bagi kawan-kawan kalau misalkan memang linknya tidak terlalu banyak, kontak kakak tingkat juga ada. Itu ada namanya salah satunya Jobstreet ya. Nah. Itu di sana ada banyak runtutan lowongan pekerjaan gitu, terutama untuk perawat, dan itu tidak hanya untuk di rumah sakit ya. Iya, benar. Terus gimana? Nah, terus kan waktu itu memang pas setelah lulus itu sempat bingung ya, soalnya kan aku kuliah di Surabaya, terus harus kembali ke Jakarta, otomatis link kakak kelas pun akan adanya di Surabaya gitu. Ya, di Jakarta kurang kan. Akhirnya mencoba mencari di Jobstreet, terus mungkin teman-teman jangan nyerah gitu karena aku mendaftar 30 lamaran di Jobstreet, kepanggil cuma 5 gitu. Nah, yang benar-benar kepanggil gitu kan. Nah, terus salah satunya si Kyoai ini, terus ya udah mencoba daftar, terus kita ada beberapa wawancara dan tes, dan yang terakhir tesnya ya tes medical check up itu sih gitu. Oh, medical check up. Kehitung susah nggak sih maksudnya? Pertama agak jiper jujur, karena mereka meminta ada background bahasa Jepang gitu kan, kemampuan berbahasa Jepang. Nah, aku tuh pernahnya belajar bahasa Mandarin sebelumnya, kalau bahasa Jepang belum pernah gitu kan. Tapi aku excited juga, jadi tetap optimis gitu ya pas diwawancarai sama usernya. Karena ya itu ya, kita jadi perawat juga nggak boleh minder gitu kan, orang kita punya kemampuan. Jadi percaya diri aja gitu kan. Terus abis itu pertama mikirnya susahnya adalah karena kan dia perusahaan ekspor gitu ya, bukan perusahaan di Indonesia. Jadi kupikir punya syarat-syarat atau kriteria khusus gitu. Apa aja tuh? Mereka pertama yang pasti lihat IPK ya, lihat nilai itu wajib gitu kan. Terus mereka ngelihat katanya sih ngelihat
pribadi anak ini tuh punya etos kerja apa enggak, apalagi Jepang. Ya mau dibilang Romusa gimana ya, gitu lah ya, pokoknya dia melihat anak-anak yang punya etos kerja gede gitu. Makanya. Oke, ya maksud sih. Itu sih. Mungkin dari persiapan pribadinya gimana? Selain tadi mungkin, tapi skill bahasa Inggris harus? Bahasa Inggris harus, itu wajib. Wajib ya? Wajib, karena kita di perusahaanku kalau nggak, untuk khususnya buat ekspat ya, kalau misalkan kita nggak ngomong bahasa Jepang karena emang belum bisa, kita ngomong bahasa Inggris gitu, jadi emang itu wajib. Oke. Ada psikotes nggak? Oh, psikotes ada. Itu dari runtutan perekrutan tadi ya? Ya berarti memang cukup hati-hati ya untuk merekrut pegawai di sana ya? Iya, benar. Tapi itu jadi tantangan sendiri kan? Iya, benar. Terus, oke ya, mau nanya nih, kalau bedanya di sana pasien Indonesia juga ada? Ada. Bedanya pasien Indonesia sama Jepang itu apa? Oke. Bedanya pasien Indonesia sama Jepang. Kalau pasien, mungkin pertama dari kasus-kasusnya gitu ya, kasus-kasus penyakitnya. Orang Jepang itu kebanyakan kasusnya tentang pencernaan gitu, ada diare lah, sakit perut lah gitu. Mungkin karena makanannya mereka nggak kuat. Kasian sih, banyak yang ekspat baru pada datang gitu ya. Ya, soalnya di Indonesia nggak ada dorayaki kan? Iya bener, nggak ada. Ada donat kentangan, mungkin nggak cocok ya. Nah, terus itu mereka biasanya kendalanya tuh masalah pencernaan. Jadi kadang expert-expert datang, mereka di sini makannya pun yang kimia sini beda ya sama yang sana gitu. Jadi sering datang dengan keluhan-keluhan itu. Terus orang Jepang itu biasanya lebih aware sih. Mereka ada satu pasienku lucu, dia pas datang pakai masker gitu kan, kirain sakit apa. Pas dibuka dia ternyata jerawatan di sini. Cuma jerawat doang. Iya, mereka segitu aware-nya sama kesehatan ternyata gitu kan. Gitu sih, dan bedanya pasien Jepang dan pasien Indonesia adalah mereka itu sangat memperhatikan kesehatannya. Kayak contohnya mereka hari ini panas gitu ya, besok masih demam, mereka udah coba obatin sendiri tapi ternyata nggak bisa, mereka datang. Kalau di sini kan biasa panas demam sampai seminggu dibiarin aja, biar aja sembuh sendiri ya gitu. Biar ini penyakitnya nanti mundur sendiri. Iya gitu. Itu sih. Oke, jadi memang ada karakteristik sendiri ya, mungkin karena bawaan negaranya juga kan. Iya. Oke. Terus menurut Maria sendiri, kelebihan dan kekurangan ketika perawat bekerja di medical check up itu apa? Kayaknya ini sebenarnya medical check up Jepang ataupun bukan ya, kayaknya ada kesamaan juga kan. Menurut Maria gimana? Menurutku kelebihan kekurangannya ya. Kelebihannya untuk perawat medical check up itu waktunya jelas lebih fleksibel karena shift jaga aku itu cuma pagi dan sore gitu. Meskipun Sabtu masuk ya. Oke, ini pagi dari jam berapa sampai jam berapa? Pagi yang pasti nyampe kantor itu jam 7 sudah di kantor gitu. Tapi kita mulai buka pendaftaran setengah 8 dan mulai pelayanan jam 8 gitu kan. Terus abis itu jamnya lebih fleksibel. Setelah itu mungkin nggak tahu ya, kalau dibilang safe, aku rasa lebih safe sih karena kan ketuanya orang sehat gitu ya. Maksudnya ya resiko infeksi tertularnya masih lebih kecil dibanding rumah sakit ya. Iya, dibanding rumah sakit. Terus abis itu kelebihannya lagi adalah apa ya? Mungkin fasilitasnya ya. Kalau fasilitas aku pribadi sebagai perawat medical check up itu yang pasti, pernah ada kayak aku waktu itu mau operasi gigi kan. Nah, terus habis itu akhirnya ya udah dibantu langsung di ronsen di situ aja gitu sih. Fasilitas yang untuk medical check up. Terus kan mungkin kayak spirometri, lampa mesin itu aku bisa kerja sendiri sambil aku tes gitu. Karena memang tempat itu sih. Berarti memang ada fasilitas penunjang yang istilahnya tidak kita dapatkan di rumah sakit. Iya, benar. Oke. Shift 2-nya siangnya dari jam berapa sampai jam berapa? Jadi gini, kalau di tempatku itu sistemnya kalau misalkan jadi tiap minggu tuh gantian. Misalkan minggu ini aku Senin sampai Sabtu, berarti masuknya dari jam 7 itu sampai jam 1 siang. Oh, si pagi terus? Pagi terus. Nah, kalau misalkan shift sore yang aku maksud itu, jadi minggu depannya itu masuknya Senin sampai Jumat, tapi pulangnya jam 6 sore gitu maksudnya, sampai sore gitu. Oke, gitu ya, berarti oke. Maksimum juga sih ya sebenarnya. Terus masalah gajinya gimana? Gaji, nah ini sebenarnya mungkin buat teman-teman tergantung nego-nego di depan juga ya, karena kemarin posisinya aku fresh graduate juga. Jadi kemarin memang nego awalnya ya UMR Jakarta sih kayak gitu.
ada pretelan lain nggak Mbak? Misalkan ada tunjangan transport atau tunjangan yang lain selain gaji pokok ya? Oke, itu UMR itu udah take home pay sih, jadi emang segitu doang. Itu di dalamnya udah termasuk mereka nge-cover BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, kayak gitu, sama ada tunjangan yang dipotong beberapa persen gitu dari total gaji itu. Oh iya, berarti udah tok segitu? Iya segitu. Oh iya, oke. Tapi worth it lah untuk Jakarta ya? Kurang Terutama Maria orang Jakarta kan? kurang sih jujur. Kurang buat nongkrong maksudnya, Oke, tapi terus, cukup lah. beban kerjanya gimana nih? Apakah memang kayak Romsa atau gimana gitu? Oh yang tadi by the way Maria bisa bahasa Jepang karena kerja di perusahaan Jepang, apa memang ada pelatihan bahasa Jepang di sana? Oke, menarik nih pertanyaannya. Ya, jadi di tempat kerjaku, khususnya tempat kerjaku itu untuk setiap hari Selasa dan Jumat kami ada les bahasa Jepang dan wajib, mulai dari dokter, perawat, customer service, semua di situ wajib dilesin bahasa Jepang. Jadi memang kami datangkan si native speaker ini, senseinya datang ke situ untuk ngajarin gitu. Udah N berapa sekarang? Aduh. Kalau apa ada hierarki bukan hierarki, ada grade-nya kan? Iya, ada. Kira-kira udah N berapa? Malu aku nyebutnya nih, kalau aku udah N bagus, kayaknya aku programnya nggak ikut yang ini nih. Udah satu lagi ke negara Japon nih. Iya juga sebenarnya. Tapi seenggaknya bisa ngobrol dengan bisa, nanya pasiennya, nanya sakitnya di mana, terus kemarin makan apa aja, tadi malam tidur jam berapa gitu kan, anamnesa bisa. Oh iya, keren juga ya. Jadi selain kerja, kita kerja kan, tapi kita dapat ilmu timbal balik gitu dengan bahasa Jepang. Soalnya pengetahuan bahasa ini sangat diperlukan ya. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu buat sekarang nggak cukup. Nggak cukup. Itu kayak minimal bisa itu gitu. Terus plus-plusnya. Itulah kenapa kita ingin ke Belanda. Tetap ya. Oke, terus ini Mar, ada pengalaman yang berkesan, yang paling berkesan mungkin, kok bisa nih ada kejadian kayak gini di kerjaan? Oke, kalau pengalaman berkesan mungkin karena aku sebelumnya kan di rumah sakit gitu ya, sebelum lulus kan ada program profesi, kan full di rumah sakit, terus baru pertama kali kerja langsung di tempat medical check up. Kasus-kasus yang ditemuin itu sih, kayak waktu itu dapat pasien kakinya kejepit di busway gitu, jadi kayak busway-nya mau jalan nih antara halte busway, terus kakinya kejepit, terus kayak busway jalan gitu, terus datang kebetulan kantorku ini spill dikit ya, kantorku ini depannya halte busway gitu, jadi langsung dibawa, udah medical check up di situ kan, langsung di ronsen segala macam. Nah, pengalaman yang menarik adalah treatment yang diberikan di medical check up, khususnya di medical check up Jepang ini beda sama di Indonesia. Contoh ya. Contohnya, kalau di Indonesia kan kalau kita tahu kita nginfus tuh di sini ya, perifer, maksudnya di ujung-ujung kan. Kalau di tempat kerja aku itu kita nginfus di sini. Mereka memang katanya di Jepang tuh pasti infus langsung di sini. Gitu, itu sih salah satu yang menurutku menarik dan beda. Dan yang beda juga adalah aku memperhatikan obat-obat yang diresepkan gitu ya. Nah, obat-obat yang diresepkan itu pasti plus obat-obat vitamin-vitamin enzim yang mendukung pencernaan kalau di tempat kerja aku. Kayak gitu sih. Karena mungkin kasusnya tadi banyak pencernaan ya? Iya, mungkin karena itu juga ya. Oke. Berarti memang ini ada bukan spesialis apa namanya? Ada ciri khas dari pelayanannya sendiri gitu di Jepang ya. Karena itu mungkin SOP-nya juga SOP Jepang ya? Iya. SOP-nya masih SOP sana sih. Kayak alat tensinya pun alat tensi Jepang yang dimasukin terus ngukurnya di sini, terus bentuknya beda sama tensi yang di Indonesia gitu. Alat-alatnya, alat ukur tinggi badannya, terus alat buat cek matanya dan segala macam tuh dari sana mereka. Tensi negara berkembang kayaknya beda ya? Iya beda. Gak ada yang gini-gini. Enggak. Oke, terus yang kerja di sana orang Indonesia semua apa memang ada yang di Jepang juga, Mas? Oke. Di sana kerjanya campur, jadi kita punya beberapa dia bilangnya translator banyak. Dia translator untuk di front office. Jadi di front office kami sediakan emang yang Indonesia dan yang native dari Jepang gitu, karena memang banyak expat yang Jepang kan yang datang. Tapi nggak cuma front office doang yang Jepang, tapi untuk dokternya sebenarnya dokter Indonesia sih, tapi dokter Indonesia yang sudah sekolah di Jepang gitu, jadi memang dia sudah lancar gitu. Terus sama
perawatnya pun itu perawat yang sudah memang lancar bahasa Jepang. Jadi sebenarnya salah satu persyaratannya juga kalau bisa diharapkan memang yang sudah lancar bahasa Jepang. Ada nilai tambah. Gitu, ada nilai tambahnya, gitu sih. Oke, terus mungkin kawan-kawan di sini ada yang berminat pengen gabung ke medical check up. Mungkin salah satunya yang Jepang tadi. Mungkin ada tips-tips sendiri Mak? Apa kira-kira? Tipsnya ya jangan. Mungkin kawan-kawan lagi yang masih lagi kuliah nih atau baru lulus itu gimana? Oke. Tipsnya kalau menurutku jangan gampang nyerah ya, karena medical check up itu khususnya kalau untuk pekerjaan di akhir tahun itu padat. Padatnya tuh aku bisa medical check up nggak sehari sampai jam siang. Jadi tuh di tempat kerjaku itu kan dari pagi sampai jam 12 siang itu kita full medical check up. Setelah itu untuk outpatient. Jadi untuk outpatient yang datang untuk misalkan dia demam terus ke kliniknya gitu. Jadi memang dicampur kan. Nah, dari jam pagi sampai jam 12 siang itu terbanyak waktu itu pernah 160 dengan posisi perawat yang jaga itu hanya 4. Itu benar kayak itu pertama kalinya nge-shift nggak duduk. Coba bolak-balik karena kan kalau medical check up ada pos-posnya gitu kan. Nah, itu sih. Jadi apa ya? Mungkin tipsnya jangan gampang nyerah, harus punya semangat dan etos kerja yang besar sih. Gitu sih. Terus ada yang lain? Mungkin secara skill nih, secara skill ya, belajar cekatan. Karena medical check up itu nggak bisa kalau kitanya nggak cekatan. Itu sih. Itu penting, belajar cekatan, belajar teliti. Karena ini juga, kalau misalkan mungkin contohnya teman-teman yang bekerja di rumah sakit kan kalau untuk pasien rawat inap dia stay di situ ya. Medical check up itu kita salah data dia udah pulang. Nah itu yang jadi masalahnya. Itu sih harus jadi teliti. masih bisa menganalisis situasi juga ya. Iya, gitu. Iya, oke. Jadi memang ada skill soft skill itu. Iya, soft skill. Cekatan terus dan komunikasi juga. Iya, benar. Juga kan. Benar. Jangan sampai komunikasinya monoton gitu aja. Apalagi ini di perusahaan luar negeri gitu loh yang mungkin standarnya beda dengan standar nasional ya. Iya. Oke, udah? Udah sih. Oke, mungkin demikian aja kawan-kawan tentang share pengalaman dari Maria tentang jadi medical check up. Ternyata memang perawat itu sangat luas ya. Iya, benar. Jangkauan ketika dia baru lulus, dia bisa kerja sini dan mungkin jarang ada yang tahu gitu loh kan. Jadi kawan-kawan yang memang lagi nyari katakanlah lowongan pekerjaan bagi perawat, dia bisa nyari di platform manapun itu juga banyak gitu loh. Mungkin bisa nanya langsung ke Maria. Oh iya, boleh. Nanti cantumin aja IG-nya ya. Iya, oke. Apa mau WA? Oh, boleh. IG-nya apa? Elisa Maria Wahyuni nanti. Oke, Elisa Maria Wahyuni ya. Jadi nanti kawan-kawan kalau misalkan ada yang mau nanya pun bisa langsung ya, Mak. Atau tulis aja di komentar, nanti admin yang membalas gitu. Oke, terima kasih Maria sudah berkenan share pengalamannya. Ini sangat bermanfaat sekali. Thank you juga nih, udah diundang di YouTube viral. Thank you ya. Dan mohon doanya mungkin bagi kawan-kawan untuk Maria dan saya juga, karena kami sedang berada di program yang sama, supaya programnya dilancarkan ya. Amin. Biar cepat berangkat. Amin. Oke, dan terakhir sebelum closing, saya punya sedikit merchandise untuk Maria. Ini pin dari Mantilo ID ya. Jadi bagi yang sudah hadir di Mantilo ID akan mendapatkan. Yeay, thank you. Aku pakai nih ya biar aku. Ya, silakan. Terima kasih Maria udah menyempatkan waktu ya. Oke. Dah kawan-kawan. Assalamualaikum.